Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faid Taufik. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan referat saya yang dibimbing oleh Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan. Adapun yang ingin saya bahas pada video kali ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan pada akhirnya nanti kesimpulan. Untuk pendahuluan yaitu glaukoma adalah suatu neuropati optik kronik yang ditandai oleh pencekungan diskus optikus dan pengecilan lapangan pandang biasanya disertai peningkatan tekanan intraokuler. Nah, jadi glaukoma dari ini penyebab kebutaan kedua setelah katarak, dan juga biasanya glaukoma ini dikenal dengan sebutan silent field of sight. Nah, selanjutnya untuk glaukoma berdasarkan penyebab dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada glaukoma primer, yang kedua itu ada glaukoma sekunder yang akan kita bahas pada hari ini, dan juga itu glaukoma kongenital. Nah, berdasarkan penelitian didapatkan bahwa glaukoma diinduksi olai lensa ini merupakan penyebab terbesar dari glaukoma sekunder dengan total 40 kasus. 65% merupakan glaukoma vakomorfik dan juga 35 glaukoma vakolitik. Untuk tinjauan pustaka dari anatomi bilik mata itu ada 5 ciri-ciri anatomi. Yang pertama itu adanya garis Webel yang merupakan batas akhir endotel dan juga membran. Yang kedua itu adanya anyaman trabekula. Yang tiga itu terdapat taji sklerah. Yang keempat itu iris merupakan bagian uvea. Selanjutnya itu yang terakhir tuh corpus ciliaris berbentuk segitiga dan membentang ke depan dari ujung anterior koroid dan juga pangkal iris. Nah, selanjutnya itu ada anatomi lensa kristalina. Jadi humor aqueous adalah suatu cairan jernih yang mengisi bilik mata depan dan juga belakang. Humor aqueous ini diproduksi oleh badan siliar dan juga mengalir melewati pupil lalu sampai ke bilik mata depan. Nah, selanjutnya ini untuk lensa ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu pembiasan, yang kedua itu akomodasi, dan yang terakhir itu tentunya penyerapan sinar UV. Nah, selanjutnya itu untuk definisi glaukoma sudah saya jelaskan di awal tadi, kita skip. Nah, selanjutnya itu glaukoma diinduksi lensa adalah glaukoma sekunder yang disebabkan oleh kelainan lensa. Nah, selanjutnya ada beberapa gejala klinis dari glaukoma ini yaitu penurunan visus, nyeri, fotofobia, mata merah, penglihatan halus di sekitar cahaya. Nah, jadi penglihatan halu ini yang pasien rasakan itu seperti pelangi atau warna magenta pada penglihatan pasien dan juga pengecilan lapangan pandang. Selanjutnya itu ada tanda-tanda klinis penurunan ketajaman visus, peningkatan tekanan intraokuler dan juga injeksi siliar. Nah, selanjutnya itu untuk gejala klinis dari glaukoma vakolitik itu pasiennya biasanya itu lanjut usia, riwayat penglihatan kurang yang tiba-tiba. Nah, juga untuk tanda-tanda klinis itu ada tekanan intraokuler yang meningkat dan juga edema kornea mikrositik. Nah, selanjutnya ini adalah foto dari glaukoma vakolitik. Nah, jadi gambaran ini adanya konjungtiva hiperemis. Selanjutnya itu ada edema kornea mikrositik dan juga tentunya ada katarak matur. Nah, jadi ini adalah tanda-tanda lain merupakan dari injeksi konjungtiva, kapsul intak, vitreous yang keruh dan juga makrofag di aqueous humor. Selanjutnya itu untuk diagnosis bandingnya ada glaukoma akut sudut tertutup pada mata dengan katarak. Selanjutnya itu ada glaukoma vakomorfik. Selanjutnya itu ada glaukoma uveitik. Nah, selanjutnya itu glaukoma partikel lensa, bagaimana kita mendiagnosisnya. Nah, jadi untuk glaukoma ini onsetnya itu biasanya muncul beberapa hari atau juga beberapa minggu. Biasanya itu setelah kita melakukan operasi mata ECCE. Nah, jadi ini gambar glaukoma partikel lensa.
Selanjutnya untuk diagnosis banding glaukoma partikel lensa ini itu ada infeksi akut, selanjutnya ada glaukoma vakoanafilaktif dan juga glaukoma uveitik. Selanjutnya itu diagnosis glaukoma vakoantigenik. Ini adalah onsetnya biasanya muncul beberapa hari atau beberapa minggu setelah operasi atau juga trauma mata. Tentunya ada penurunan visus dan juga nyeri. Dan juga tanda-tanda meliputi terdapat sel dan juga fluor di COA. Selanjutnya itu diagnosis banding dari glaukoma vakoantigenik ini adalah glaukoma partikel lensa dan juga komplikasi lensa intraokuler seperti lensa intraokuler terletak di jaringan uvea dan juga defek transiluminasi iris. Nah, selanjutnya itu ada diagnosis dari glaukoma vakomorfik. Seperti di sebelah layar video ini adalah gambar dari glaukoma vakomorfik. Nah, jadi gejala ini biasanya terbatas pada penurunan visus sekunder akibat katarak dan juga miopisif. Nah, selanjutnya itu untuk diagnosis bandingnya itu ada glaukoma blok pupil. Nah, untuk diagnosis glaukoma ectopia tentis itu seperti di gambar ini, biasanya itu perubahan visus dari glaukoma ini akibat miopi dan juga astigmatima rotasi atau miringnya lensa. Nah, selanjutnya itu untuk diagnosis banding dari glaukoma ectopia lentis ini adalah traumatik, glaukoma hemolitik traumatik dan juga glaukoma partikel lensa. Selanjutnya untuk pemeriksaan penunjang ada beberapa. Yang pertama itu tenometri aplanasi. Jadi tenometri ini adalah metode yang biasa kita gunakan untuk mengukur tekanan intraokuler. Selanjutnya itu ada biomikroskopi dan juga fundus tentunya, dan juga ada gonioskopi, yaitu alat diagnosis esensial dan juga teknik pemeriksaan dengan menggunakan visualisasi struktur sudut COA. Nah, jadi ini adalah grade-grade dari ACA-nya. Selanjutnya itu ada OCT dan juga pemeriksaan standar lapangan pandang dengan menggunakan perimetri. Selanjutnya untuk tata laksana dari glaukoma pakolitik itu adalah obat-obat untuk mengontrol tekanan intraokuler dan juga terapi definitif. Untuk glaukoma vakoantigenik itu adalah medikamentosa dan juga obat-obat penurun pembentukan aqueous. Dan juga untuk tata laksana dari glaukoma partikel lensa itu biasanya terapi medis tentunya untuk mengontrol tekanan intraokuler, dan juga harus glaukoma tetap tidak terkontrol, biasanya itu pengambilan lensa. Selanjutnya itu untuk glaukoma vakomorfik itu iridektomi laser diikuti dengan ekstraksi katarak. Selanjutnya untuk tata laksana ectopia lentis itu biasanya 2 iridektomi laser yang terpisah sebesar 180 derajat merupakan terapi yang dibutuhkan. Jadi untuk membebaskan blok pupil sementara sampai dilakukan terapi definitif berupa lensektomi. Untuk kesimpulan, jadi glaukoma ini adalah suatu neuropati optik kronik yang ditandai dengan pencekungan dan juga diskus optikus. Nah, jadi biasanya ini glaukoma disertai dengan peningkatan tekanan intraokuler. Nah, jadi glaukoma sekunder ini merupakan jenis glaukoma yang penyebabnya sudah diketahui. Nah, jadi biasanya penyebabnya itu adalah gangguan lensa. Jadi sehingga disebut dengan glaukoma diinduksi oleh lensa. Selanjutnya untuk keadaan patologis dari lensa ini dapat menyebabkan glaukoma sudut terbuka maupun sudut tertutup. Nah, biasanya glaukoma sudut terbuka pada umumnya terjadi karena penyumbatan dari sistem drainase aqueous humor dengan material lensa dan juga debris. Nah, yang termaksud dari golongan dari
materi lensa dan juga debris inflamasi, yaitu pakolitik, glaukoma, lens partikel, glaukoma, dan juga pakoanoplastik glaukoma. Nah, jadi pada glaukoma sudut tertutup biasanya itu lensa secara langsung mengakibatkan penutupan secara mekanik. Nah, jadi hal ini biasanya terjadi karena intumescent lensa dan juga pada subluxasi pada dislokasi dan juga lensa dalam oktopia lentis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Jadi glaukoma ini adalah nomor 2 penyebab kebutaan sesudah dari katarak. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan di video ini, lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.